Jadi geng, kode ini muncul ketika direksi dari LPEI itu meminta jatah kepada debitur. Jadi ibaratnya mau minta komisi tapi jangan ditulis sebagai komisi, melainkan sebagai uang zakat, biar nggak ada yang curiga. Kebayang tuh ya, direksi loh. Sebelum LPEI memberikan kredit kepada Petro Energi, Dwi dan Arif ini sudah mengadakan pertemuan dengan direksi Petro Energi terlebih dahulu. Jadi pertemuan underground atau deal-dealan di bawah meja gitu geng. Dan terjadilah kong kali kong di situ. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, cuaca lagi nggak bagus nih geng ya. Hari ini kondisi gue tuh agak sedikit flu, terus juga udah mulai meriang nih. Wah, kayaknya bakal sakit sih ini ya. Nah tapi jaga-jaga gue banyakin istirahat dan semoga nggak makin drop gitu ya. Supaya kita tetap bisa berbagi informasi. Oke, hari ini sesuai dengan judul yang kalian baca. Lagi-lagi kita akan membahas tentang negara kita yang berhubungan dengan kasus korupsi. Mungkin banyak di antara kalian yang udah mulai capek, jengah mendengar kasus-kasus kayak gini. Dan juga ada yang nyalahin pemerintah, terutama pemerintah yang saat ini sedang memimpin atau menjabat gitu. Ya kita katakanlah sekarang Indonesia sedang dipimpin oleh Pak Prabowo. Nah gak jarang orang yang menyalahkan Pak Prabowo atas terbongkarnya korupsi-korupsi yang belakangan ini semakin menyeruak dan banyak banget ketahuan. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, Pak Prabowo kan baru sebentar nih menjabat nih, belum lama. Dan tiba-tiba setelah beliau menjabat banyak kasus-kasus yang terbongkar, ya kan? Nah mungkin kita bisa ambil sisi positifnya juga geng. Gak melulu kita mengkritik atau ngambil sisi negatifnya doang. Bisa jadi ya, dengan dipimpin oleh Pak Prabowo satu persatu korupsi-korupsi yang mungkin sudah berjalan dari pemimpin sebelumnya terbongkarnya sekarang. Bisa aja kayak gitu, ya kan? Atau ya kalau kalian punya pemikiran ketika dipimpin oleh Pak Prabowo ternyata korupsi makin banyak, yaitu terserah kalian. Itu adalah hak kalian untuk beropini sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi, gitu ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang sebuah kasus korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang biasa disingkat dengan LPEI. Dan kasus ini bisa dikatakan sebuah kasus lanjutan. Kenapa demikian? Karena memang sebenarnya kasus ini nggak baru-baru ini terungkap, tapi sudah dalam pengusutan kurang lebih selama 1-2 tahun yang lalu. Namun beberapa hari yang lalu sudah ada update terbaru soal kasus korupsi LPEI ini karena ditemukannya ada kode uang zakat. Dalam tanda kutip ya, uang zakat di modus korupsi LPEI ini yang dilakukan oleh para koruptor-koruptor tersebut. Jadi ibaratnya tuh mereka korupsi dengan dalih adanya aliran uang zakat. Wah, jahat banget ya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan adanya kode uang zakat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Karena hal inilah banyak yang merasa tidak terima dengan pemakaian kata uang zakat di dalam korupsi LPEI ini dan mengecam para koruptor tersebut. Nah mereka melakukan kejahatan kok bawa-bawa agama. Dan sama seperti kasus korupsi Pertamina, para pelakunya adalah orang-orang penting yang memiliki jabatan tinggi dan punya banyak uang. Dan korupsinya ternyata nggak cuma di dalam kasus tersebut aja geng. Ternyata sebelumnya juga pernah ada kasus yang kurang lebih sama dengan kasus ini. Nah di sini kita akan membahas rangkuman kasus LPEI ini dan gue akan ceritakan kepada kalian satu demi satu agar kalian paham duduk perkaranya. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama ketika LPEI melakukan korupsi menggunakan kode uang zakat. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kasusnya, kita bahas dulu nih, apa sih itu LPEI dan ya supaya kalian lebih paham tentang kasus ini. Jadi geng, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang juga dikenal dengan nama Indonesia Exim Bank, ini adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan ekspor secara nasional. Nah, LPEI ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat daya saing produk-produk Indonesia di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor. Nah, LPEI juga memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan juga investasi.
Pembiayaan dalam bentuk modal kerja tersebut seperti pembiayaan untuk bahan baku, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian atau pemeliharaan alat produksi, dan lain-lain. Nah, sementara pembiayaan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan untuk peremajaan sarana, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan ekspansi tempat pengolahan terbaru, pembiayaan proyek dan eksploitasi, serta industri pendukung internasional dan juga lokal. Nah, kurang lebih seperti itulah pergerakan dari LPEI ini. Jadi intinya, LPEI ini akan mendukung perusahaan untuk melakukan ekspor ke luar negeri dengan memberikan bantuan-bantuan dari pihak mereka. Nah, sekarang baru kita masuk nih ke kasus korupsinya. Dari manakah kasus korupsi ini bermula? Jadi geng, kasus ini bisa terhendus dari laporan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diserahkan Kejaksaan Agung di tanggal 18 Maret 2024. Jadi udah hampir 1 tahun yang lalu. Nah, dari penjelasan Bu Sri Mulyani, LPEI ini membentuk tim bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan juga Jamdatun Kejaksaan Agung serta Inspektorat Jenderal Kemenku untuk meneliti kredit-kredit bermasalah yang ada di LPEI. Nah, dari hasil penelitian tersebut ternyata ada indikasi fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh 4 orang debitur. Tahap pertamanya itu sebesar 2,5 triliun rupiah yang berasal dari PT RII sekitar 1,8 triliun, terus dari PT SMR sebesar 216 miliar, terus ada PT SRI sebesar 1,44 miliar dan PT BRS sebesar 300,5 miliar. Nah, jadi totalnya itu adalah 2,5 triliun. Itu di tahap pertama. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,505119 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya. Dan menurut media BBC, keempat perusahaan tadi itu masing-masing bergerak di sektor kelapa sawit. Terus ada batu bara, nikel, dan juga perkapalan. Nah, lalu pada tanggal 1 Februari tahun 2024, dugaan kecurangan atau fraud di LPEI ini juga dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ke Kejaksaan Agung. Nah, berdasarkan laporan dari hasil pemeriksaan investigatif, itu ditemukan dugaan penyimpangan yang terindikasi dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar 81 miliar rupiah. Terus di sisi lain geng, KPK mengaku juga sudah mendapatkan laporan dugaan korupsi LPEI itu pada tanggal 10 Mei tahun 2023 silam. Nah, setelah ditelaah, kasus ini kemudian disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada tanggal 13 Februari untuk langsung dilakukan penyelidikan dan KPK kemudian menemukan ada 1 dari 11 debitur yang menerima fasilitas kredit dari LPEI yaitu PT Petro Energi. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang distribusi BBM dan juga bahan bakar lain. Diketahui Petro Energi ini itu mendapatkan kredit modal kerja ekspor atau KMKE dari LPEI sebanyak 3 kali, yaitu tahun 2015, 2016, dan mereka mendapatkan lagi tambahan KMKE di tahun 2017. Nah, di tahun 2015, Petro Energi ini memperoleh KMKE sebesar 22 juta USD atau setara dengan 358,4 miliar rupiah. Tahun 2016, 1 tahun kemudian, mereka itu mendapatkan lagi sebesar 400 miliar rupiah. Dan 2017 mendapatkan 200 miliar rupiah. Nah, pihak KPK di saat itu menduga nih geng, kalau LPEI ini memberikan modal kerja kepada Petro Energi secara sembarangan. Dan ini menunjukkan adanya komite pembiayaan LPEI yang terlibat di saat itu. Ya, kebayang ya geng, uang sebesar itu kayak main kasih-kasih aja gitu ya. Orang-orang di luar sana tuh ya pengen mulai usaha aja tuh kayak berat banget. Nah, yang di atas-atas tuh kayak gampang banget mainin duit dan angkanya gila banget gitu. 600 miliar. Gue gak pernah kebayang itu 600 miliar tuh sebanyak apa gitu kan. Dan komite ini sendiri memiliki tanggung jawab atas bisnis dan resiko di bank ekspor impor. Dan fungsi bisnis diwakili oleh Direktur Pelaksana 1, Direktur Pelaksana 2, dan Direktur Pelaksana 3, serta SEVP 1. Sementara fungsi risiko itu diwakili oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana 4, terus ada SEVP 6, dan Kepala Divisi Kredit Reviewer. Dan untuk kasus ini geng, KPK menduga komite pembiayaan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit ke pihak Petro Energi. Untuk bisa mendapatkan kredit, itu sebuah perusahaan sebenarnya ya harus memenuhi sejumlah syarat, tapi sementara itu Petro Energi ini malah kayak gampang banget mendapatkan dana kredit untuk usaha mereka ini. Mereka itu nggak memenuhi syarat karena current ratio perusahaan tersebut berada di bawah 1%, tepatnya 0,86%.
Nah, current ratio ini sendiri adalah rasio keuangan dengan membandingkan seluruh aset lancar perusahaan terhadap utang lancar. Nah, current ratio yang di bawah 1% menandakan kalau pengeluaran Petro Energy lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Jadi modalnya itu lebih besar daripada keuntungan. Dan rasio utang perusahaan juga mencapai 4 kali dari modal. Dan hal ini mengindikasikan kalau perusahaan akan berpotensi kesulitan melakukan pembayaran kredit yang sudah diberikan oleh LPEI. Selain itu, laporan keuangan yang diserahkan oleh Petro Energy juga diduga sudah direkayasa. Aset yang menjadi jaminan pinjaman nilai juga bermasalah karena belum sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Petro Energy diduga juga sudah menggelembungkan nilai piutang yang mereka miliki. Terus geng, dugaan fraud yang dilakukan oleh Petro Energy itu nggak cuma di saat penyetujuan pinjaman doang. Nah, ketika Petro Energy ini dinyatakan pilot pada tahun 2019, dugaan fraud atau kecurangan berikutnya kembali terjadi. Pada saat itu, Petro Energy masih memiliki tagihan senilai 60 juta USD atau setara dengan 844 miliar rupiah kepada LPEI. Penyelamatan pembiayaan dilakukan dengan skema pengalihan dari piutang kepada dua perusahaan. Jadi total piutang yang dialihkan ada sebanyak 10 juta USD. Tapi kedua perusahaan yang mendapatkan peralihan hak tagih itu justru masih terafiliasi dengan sebuah perusahaan yang berinisial PI, yang juga merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan pembiayaan ekspor dari LPEI karena kedua perusahaan tersebut diduga masih dimiliki oleh orang yang sama yang berinisial GM. Nah, salah satu dari perusahaan tersebut sudah membayar sebagian kewajiban utang atas CESI. Nah, CESI ini adalah pengalihan hak tagih atau piutang dari kreditur lama, dengan kata lain seden, kepada kreditur baru atau sesionaris. KPK di saat itu menduga masih tersisa sebanyak 54,5 juta USD atau yang setara dengan 888 miliar rupiah kewajiban yang masih belum dibayarkan oleh Petro Energy kepada LPEI. Nah, kurang bayar atas kewajiban Petro Energy inilah yang kemudian dihitung menjadi kerugian negara, geng. Terus geng, pihak KPK juga menemukan adanya kode uang zakat di dalam kasus ini. Nah, ini nih yang paling epic nih. Yang paling bikin gue pengen ngebahas kasus ini nih gara-gara ada kata uang zakatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang melibatkan istilah uang zakat. Sebenarnya kalau kita membahas tentang kasus-kasus korupsi, aduh banyak banget di negara kita kasus korupsi gitu. Tapi yang epic dan unik kayak gini nih yang harus kita bahas di kamar Jerry, ya kan? Nah, jadi geng, kode ini muncul ketika direksi dari LPEI itu meminta jatah kepada debitur. Jadi ibaratnya mau minta komisi tapi jangan ditulis sebagai komisi, melainkan sebagai uang zakat, biar nggak ada yang curiga. Kebayang tuh ya, direksi loh. Direksi minta duit jatah tapi bikinnya uang zakat, zakatnya buat dia. Dan jumlah uang zakat yang diberikan adalah sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari kredit yang dicairkan. Temuan ini juga sesuai dengan keterangan para saksi yang sudah diketahui oleh KPK. Kemudian juga didukung dengan adanya barang bukti elektronik maupun hasil aset tracing yang berhasil KPK dapatkan. Nah, jadi aset tracing ini adalah penelusuran aset gitu. Di saat itu KPK berhasil membongkar hal tersebut. Dan hal ini juga didukung dengan PPE maupun hasil aset tracing yang kita dapatkan. Hal ini memang diterima oleh para direksi LPI yang memberikan tanda tangan terkait dengan pengucuran kredit tersebut. Melakukan dosa tapi bawa-bawa agama, kok nggak malu gitu ya? Ada loh manusia modelan kayak gini, geng. Tapi realitanya memang banyak sih, geng ya. Karena kalau apa-apa dibalut dengan agama udah pasti aman. Ya, seperti yang kita tahu ya, kadang ada orang yang ingin menghindari pajak bikinnya yayasan. Yayasannya yang berbau-bau agama. Biasanya itu buat menghindari pajak ya. Dan mereka akan menimbun harta kekayaan mereka di sana. Nah, jadi ini memang udah kayak turun-temurun di negara kita. Padahal ya ujung-ujungnya itu bakal ketahuan juga. Nah, namun bagi mereka walaupun akan ketahuan juga, tapi setidaknya ketahuannya tuh lama nanti gitu. Seperti kasus ini. Banyak pihak yang di saat itu mengecam si pelaku yang menggunakan kata uang zakat sebagai upaya untuk menutupi korupsinya dia. Yang salah satunya disuarakan oleh Indonesia Zakat Watch atau IZW yang menilai praktik tersebut sebagai bentuk gratifikasi yang ditutupi dengan dalih keagamaan. Yang gini-gini kan bahaya banget, geng ya. Banyak orang yang nantinya malah salah pemahaman ketika kedepannya uang zakat yang sebenarnya memang disalurkan kepada yang membutuhkan malah dianggap sebagai uang korupsi.
Jadinya orang jadi males berzakat gitu. Di saat itu, IZW menegaskan bahwa penggunaan istilah zakat dalam praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga pelecehan terhadap nilai zakat sebagai salah satu cara untuk kesejahteraan sosial. Di kasus ini, istilah zakat itu digunakan untuk menutupi transaksi ilegal sehingga menyesatkan publik dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan dana yang lebih luas lagi. Nah, makanya bisa dikatakan korupsi LPEI ini adalah salah satu korupsi yang terkejam, nggak tahu malu, dan nggak takut azab gitu. Wah, gila banget. Bisa-bisanya korupsi dilabeli dengan uang zakat. Sekarang geng, kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan siapa saja orang-orang yang berani menggunakan istilah uang zakat ini untuk menyembunyikan praktik korupsi mereka. Nah, sekarang kita bahas para tersangka dan peran mereka masing-masing. Jadi geng, dari kasus ini KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Direktur Pelaksana 1 LPEI yang bernama Dwi Wahyudi. Terus ada Direktur Pelaksana 4 LPEI yang bernama Arief Setiawan. Terus ada lagi Presiden Direktur PT Catur Karsa Mega Tunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energi yang bernama Jimmy Masrin. Lalu ada Direktur Utama PT Petro Energi yang bernama Newin Nugroho dan Direktur Keuangan PT Petro Energi yang bernama Susi Mira Dewi Sugiyarta. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI 2013 sampai dengan 2019. Nah, dari kelima tersangka ini ada 2 yang sangat disorot, yaitu yang bernama Dwi Wahyudi dan Arief Setiawan. Sebab mereka berdua ini memiliki peran yang sangat penting geng di dalam kasus ini. Jadi ketika LPEI memberikan kredit kepada Petro Energi, Dwi dan Arief dikatakan tidak menjalankan inspeksi terhadap jaminan atau agunan yang diajukan oleh Petro Energi mengenai proposal kredit yang mereka berikan. Kemudian diketahui juga kalau Petro Energi ini selaku debitur juga membuat kontrak palsu yang dijadikan dasar untuk mengajukan kredit kepada LPEI. Temuan tersebut diketahui oleh penyidik KPK dari direksi LPEI-nya langsung. Tapi para petinggi LPEI di saat itu malah membiarkan dan tidak mengevaluasi Petro Energi ini ketika perusahaan tersebut tidak lancar membayarkan kredit di tahun 2015. Malah LPEI terus memberikan tambahan pembiayaan di tahun 2016 dan 2017. Jadi kayak pura-pura nggak tahu gitu, ngeluarin uang negara segampang itu. Ya intinya uang negara terus keluar atas proyek-proyek atau kontrak palsu yang fiktif ya supaya mereka bisa bagi sama rata, bisa kecipratan uang bareng-bareng. Barulah setelah itu berakhir dengan pembayaran kredit Petro Energi yang bermasalah. Ya memang seharusnya dari segi syarat juga sudah tidak memenuhi, jadi nggak akan bisa membayar pinjaman mereka. Tapi bukannya bertindak atau melakukan sesuatu, kredit macet dari Petro Energi malah dibiarkan begitu aja oleh Dwi dan Arief. Padahal mereka berdua ini memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap kredit yang diberikan kepada setiap perusahaan. Nah, berdasarkan temuan KPK yang lain, ternyata mereka berdua juga melakukan pengabaian yang disebabkan karena sebelum LPEI memberikan kredit kepada Petro Energi, Dwi dan Arief ini sudah mengadakan pertemuan dengan direksi Petro Energi terlebih dahulu. Jadi pertemuan underground atau deal-dealan di bawah meja gitu, geng. Dan terjadilah kong kali kong di situ, yang hasilnya mereka berdua sepakat untuk proses pemberian kredit yang diajukan oleh Petro Energi akan dipermudah oleh Dwi dan Arief sehingga LPEI akan dengan senang hati memberikan pembiayaan. Jadi dikeluarkanlah duit itu. Sama seperti pelaku di kasus Pertamina, yaitu yang bernama Rifa. Sosok Dwi dan Arief ini jadi sorotan banyak orang karena merekalah yang jadi tokoh kuncinya. Mereka yang memperlancar korupsi ini. Nah, kalau nggak ada mereka, mungkin kasusnya nggak akan terjadi. Ya, merekalah penyebab semuanya. Tapi siapa sih sosok 2 orang ini? Sosok Dwi dan juga Arief ini. Sejujurnya nggak banyak informasi yang bisa diperoleh mengenai sosok salah satu dari mereka ini, yaitu Dwi. Di halaman resmi milik LPEI juga tidak mencantumkan data mengenai dia. Nah, tapi kalau menurut informasi dari media Kompas nih ya, profil dari Dwi ini bisa ditelusuri di halaman resmi Alumnipedia Universitas Airlangga Surabaya. Dan informasi tersebut sesuai dengan indeks direktori lembaga jasa keuangan khusus yang ada di OJK pada tahun 2015. Dwi ini dikatakan tercatat dalam direktori lembaga khusus dalam dokumen lain milik OJK yang tidak disebutkan tahunnya. Dari 2 dokumen tersebut, Dwi menjabat sebagai Direktur Pelaksana 1 atau Managing Director 1 di LPEI.
Nah, posisi tersebut sesuai dengan halaman di Alumnipedia yang menuliskan kalau Dwi ini sebagai Managing Director di Indonesia Exim Bank atau LPEI. Nah terus kalau dilihat dari Alumnipedia Unair, Dwi ini adalah kelulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unair angkatan 1987. Dan setelah lulus di tahun 1992, dia melanjutkan pendidikan S2-nya dia di jurusan Finance di Oklahoma City University Amerika Serikat. 2 tahun dia berkuliah di Amerika, Dwi ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan bekerja sebagai Relationship Manager Bank Danamon. Karirnya di saat itu berlanjut lagi. Dia sempat bergabung dengan Bank PDFCI dan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Terus Dwi juga kemudian pindah ke Bank Ekspor Indonesia atau BEI di tahun 1999 dan BEI kemudian berubah nama menjadi LPEI tahun 2009. Nah, jadi dia udah cukup lama berada di LPEI. Dari sebelum LPEI masih bernama BEI dulu. Nah, namun geng, selama Dwi menjabat sebagai direktur, sebenarnya aset dari LPEI ini bertambah geng, menjadi 98 triliun rupiah. Jadi ada perkembangan. Terus, untuk harta kekayaannya dia, dari website LHKPN, dia hartanya tercatat mencapai 18,1 miliar rupiah. Namun jumlah tersebut adalah LHKPN yang terakhir kali dilaporkan di tahun 2018. Nah, untuk yang sekarang nggak diketahui, karena setelah tahun tersebut dia nggak pernah update lagi. Rincian dari hartanya itu ada berupa tanah dan juga bangunan yang terdiri dari tanah dan bangunan di Tangerang Selatan senilai 1 miliar rupiah, tanah dan bangunan di Solo senilai 2,1 miliar rupiah, bangunan di Jakarta Pusat senilai 1,5 miliar rupiah, terus ada tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai 5,7 miliar rupiah, lalu ada tanah dan bangunan senilai 190 juta rupiah, dan bangunan di Jakarta Selatan senilai 1,65 miliar rupiah. Cukup banyak juga asetnya, tapi gue nggak yakin ya dengan harga atau angka yang cuma 1 miliar atau 5 miliar, apalagi terletak di daerah Jakarta Selatan, itu nggak mungkin banget. Udah pasti ini angkanya bisa di atas 5, bahkan di atas 10, apalagi propertinya ya di Jakarta Selatan gitu geng. Terus geng, ada lagi nih aset yang lain, yaitu berupa kendaraan. Dia punya Toyota Velfire tahun 2015 senilai 450 juta. Ada Mercy CLE tahun 2015 senilai 450 juta. Terus ada Mercy GLE tahun 2016 senilai 750 juta dan Mercy Sedan tahun 2014 senilai 250 juta. Dan dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 555 juta rupiah, terus punya kas dan setara kas sebesar 7,1 miliar rupiah. Dan dia juga memiliki hutang sebesar 3,6 miliar rupiah. Nah, jadi kurang lebih begitulah kehidupan Dwi dan berikut dengan kekayaan atau aset-asetnya. Nah, sementara geng, untuk pelaku yang selanjutnya yaitu Arif, itu gue tidak menemukan data dia yang lengkap. Yang bisa gue temukan cuma hartanya dia aja yang didasarkan pada laporan LHKPN yang terakhir kali dilaporkan pada tanggal 28 Maret 2019. Arif ini tercatat memiliki kekayaan senilai 11,2 miliar rupiah yang mayoritas kekayaannya berbentuk aset properti, yaitu 4 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Tangerang serta Jakarta Barat dengan total nilai mencapai 8,06 miliar rupiah. Selain itu, Arif juga diketahui memiliki 3 unit kendaraan yang terdiri dari motor Honda Supra Fit, terus ada Suzuki Hayate dan mobil Mazda CX-5 dengan total nilai sekitar 332 juta rupiah. Kayak gue gak percaya deh, kecil banget gitu kan. Nah terus kemudian Arif juga dikatakan memiliki harta bergerak lain senilai 10 juta serta kas dan setara kas yang mencapai 7,99 miliar rupiah. Nah, di sisi lain, dia juga memiliki hutang sebesar 5,17 miliar rupiah yang mengurangi total kekayaannya menjadi 11,23 miliar rupiah. Jujur aja ya geng, angka segitu kayaknya kecil banget untuk seorang koruptor gitu ya. Jadi kayak nggak mungkin gitu, pasti hartanya lebih banyak dari itu. Menurut kalian gimana? Hanya saja geng, sampai gue syuting ini, pemberitaan terakhir dari KPK masih belum melakukan penahanan terhadap kelima tersangka. Alasan pihak KPK belum menahan mereka dikatakan karena masih berkoordinasi terkait perhitungan kerugian keuangan negara. Selain perhitungan mengenai kerugian negara di dalam kasus ini, penyidik juga masih memeriksa beberapa saksi. Namun kelima pelaku tersebut akan ditahan dalam waktu dekat. Nah, menurut informasi yang gue dapatkan dari CNN, khusus untuk pemberian fasilitas kredit LPEI kepada Petro Energy, negara diduga mengalami kerugian sebesar 60 juta USD atau setara dengan 900 miliar rupiah. Itu baru ke Petro Energy aja, belum urusan dengan perusahaan yang lain.
karena masih ada 10 debitur lain yang mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI. Ya walaupun saat ini KPK belum menyebut hal tersebut dengan detail, perusahaan-perusahaan apa saja yang terlibat, ya namun dikatakan perusahaan tersebut ya bergerak di bidang perkebunan, shipping, dan juga energi. Dari kasus korupsi yang dilakukan oleh LPEI ini, berpotensi kerugian negara itu mencapai angka 11,7 triliun rupiah. Gila. Potensi kerugian negara dari pemberian kredit kepada 11 debitur adalah sejumlah 11,7 triliun rupiah. Sebelumnya gue udah sempat katakan ke kalian ya, ini bukan kasus yang pertama, tapi ini kasus yang kedua. Dan sebenarnya ini bukan kali kedua dari LPEI tersandung kasus seperti ini. Ternyata di tahun-tahun sebelumnya, LPEI juga memberikan pembiayaan kepada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi syarat, sehingga berakhir dengan kredit macet yang semakin meningkat. Nah sekarang gue akan masuk ke dalam pembahasan mengenai kontroversi-kontroversi dari LPEI yang lainnya. Jadi geng, ketika itu LPEI ini pernah melakukan praktik serupa, yaitu memberikan fasilitas pembiayaan kepada grup wallet yang terdiri dari 3 perusahaan. Yang pertama grup Johan Darsono yang terdiri dari 12 perusahaan, Dunia Tax Group, Grup Bara Jaya Utama, Grup Arka, terus ada PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, PT Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur. LPEI di dalam menyalurkan kredit diduga dilakukan tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik, sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet atau non-performing loan yang disingkat dengan NPL pada tahun 2019 sebesar 23,39%. Di mana pada laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 4,7 triliun. Dan jumlah kerugian tersebut penyebabnya adalah dikarenakan adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Nah, berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, pembentukan CKPN di tahun 2019 itu meningkat sebesar 807,74% dari RKAT dengan konsekuensi berdampak terhadap keuntungan. Kenaikan CKPN ini untuk mengcover potensi kerugian akibat naiknya angka kredit yang bermasalah yang diantaranya disebabkan oleh ke-9 debitur yang gue sebutkan sebelumnya. Jadi ya kerjasama atau kong-kali-kongnya tuh serem banget mereka. Salah satu debitur yang mengajukan pembiayaan kepada LPEI tersebut adalah grup wallet, yaitu PT Jasa Mulia Indonesia dan PT Mulia Wallet Indonesia dan PT Borneo Wallet Indonesia, di mana selaku direktur utama dari 3 perusahaan tersebut yaitu satu orang yang bernama Suyono. Nah, pihak dari LPEI ini yaitu tim pengusul, kepala departemen unit bisnis, kepala divisi unit bisnis, dan komite pembiayaan itu tidak menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang sudah ditentukan. Jadi main asal kasih aja gitu. Yang akibatnya hal tersebut menyebabkan debitur dikategorikan macet sehingga mengalami gagal bayar, itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung, sebesar 683,6 miliar rupiah dari nilai pokok sebesar 576 miliar dan denda serta tabungan sebesar 107,6 miliar rupiah. Dan dari kasus ini, ada beberapa orang yang akhirnya ditangkap, yaitu yang bernama Johan Darsono selaku Direktur PT Mondreams Indonesia, terus ada Suyono tadi, terus ada Joko S. Jamhur selaku mantan Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis 2 LPEI, terus ada Indra W. Supriyadi, Joseph Agus Susatya selaku mantan Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta, terus ada Ferry Saifullah, terus ada Purnomo Sidi Nur Muhammad, dan Arif Setiawan. Nah, ini Arif ternyata pernah kena sebelumnya, dan kasus ini kena lagi. Aneh ya, orang-orang yang sama masih dipekerjakan terus. Kedelapan terdakwa ini dijatuhi vonis yang berbeda-beda. Johan divonis 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 8 bulan. Johan juga diminta membayar uang pengganti sebesar 1,9 triliun dan 54 juta USD subsidi penjara 2 tahun. Terus Suyono divonis 6 tahun penjara dan membayar denda sebesar 750 juta subsidi 6 bulan penjara. Joko, Indra, dan Joseph itu divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta subsidi 3 bulan penjara. Ferry itu divonis 4 tahun penjara dan divonis membayar denda sebesar 200 juta subsidi 2 bulan penjara. Terus ada lagi Purnomo Sidi divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta subsidi 3 bulan penjara. Sementara Arif divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara. Mereka semua divonis terbukti bersalah dan sudah melakukan tindakan korupsi, dan untuk Johan dan Suyono juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dikarenakan tidak menjalankan tata kelola yang baik inilah,
kualitas kredit dari LPEI mengalami penurunan dan di tahun 2018 kredit yang diberikan mencapai 108,9 triliun tapi NPL-nya sebesar 14,9 triliun. Selanjutnya di tahun 2019 meningkat NPL-nya menjadi 22,9 triliun sedangkan kredit yang diberikan mencapai 97,8 triliun. Di tahun 2020 masih belum berubah kondisinya. Kreditnya 90,4 triliun dan NPL-nya sebesar 23,6 triliun. Pada tahun 2021, nilai kredit tersisa sebesar 84 triliun serta NPL-nya sebesar 17,7 triliun. Sementara di 2022, kredit yang diberikan sebesar 83,4 triliun dan NPL-nya mencapai 22,3 triliun. Puncaknya di tahun 2023, geng. NPL gross itu mencapai 43,5% dengan rincian kredit yang diberikan 73,8 triliun dengan NPL sebesar 32,1 triliun. Nah, oleh karena itu, sudah tercatat beberapa kali melakukan fraud atau kecurangan hingga mengalami kerugian yang membengkak. Pihak DPR itu menyoroti permasalahan dari LPEI ini, bahkan meminta agar lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini ditutup aja. Dan LPEI jadi dianggap sebagai warisan atau legasi yang buruk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani, sehingga lebih baik LPEI ditutup aja atau dibubarin aja. Nah, gimana tuh menurut kalian, geng? Mending dibubarin aja atau enggak? Atau disuruh lanjut aja untuk korupsi zakat-zakat lainnya? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai korupsi yang dilakukan oleh LPEI dengan menutup-nutupi korupsi mereka ini dengan kode uang zakat. Apa tanggapan kalian tentang kondisi negara kita yang seperti ini? Tinggalkan komentar di bawah.